Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Ruang riung. Nah, episode kali ini lebih spesial dari biasanya, karena kita mengundang teman-teman yang mudah sekali kita ajak ke sini, gitu. Mudah ya? Mudah ya? Iya. Sangat mudah. Sangat mudah sekali. Jadi di episode kali ini kita akan lebih mengenal orang-orang yang ada di dalam Sukabumi.tv gitu. Tentunya ya sebenarnya ya mungkin nanti kita ini lagi. Jadi per segmen, entar segmen 2 ganti pemain. Jadi ini raja terakhir dulu. Sebenarnya harusnya raja terakhir tuh di terakhir gitu. Nah, ini dia CEO dari Sukabumi.tv, Kang Lando. Nggak usah disapa lagi lah, dari sore ketemunya juga. Izin dibuka dulu. Oh, mangga. Ya, yang penting ingat 3M aja gitu kan. Apa tuh 3M? 3M, makan, minum, jajan. Oh, nggak ada ya? Iya. Makan, minum, mengorok. Mengerok. Mengorok. Siap. Nah, Ya, gimana Kang Alek? jadi kita akan bahas silsilah Sukabumi.tv gitu. Kerasaannya Nah, kayak dinasti gitu silsilah. Iya, dinasti Citamiang. Jadi Kang Lando ini sebenarnya biasanya mau dibilang apa, Mang? Jangan Kang lah, Mang, Amang tulisan laginya. Siap. Gimana enaknya aja? Amang Lando. Asal abah we. Tenan Honda. Ulah tuh. Ulah popo ya. Kita lagi ditonton sama warga Pelabuhan Ratu. Oh iya. Warga Pelabuhan Ratu ya dan sekitarnya. Iya, selamat menonton. Jadi ya. ini program talk show sebenarnya. Talk show. Jadi sebenarnya biasanya tokoh-tokoh ya. Ya, okay, tokoh-tokoh. Nah, ini orang dibalik semuanya. Kalau ada kacauan ini tanggung jawabnya. Oke, gimana? Gitu, Bang. Jadi sebenarnya di bridging dulu bentar ya. Oke. Jadi Sukabumi TV ini sebenarnya teman-teman tim yang sekarang ini adalah tim yang sama dengan Subi TV. Betul. Jadi teman-teman Subi TV, setelah Subi TV tutup, teman-teman tim di sini bersama Amang Lando, jadi bikin Sukabumi.tv. Jadi siarannya live stream ya. Dari waktu itu awalnya live stream. Nah, kenapa sih bisa diceritakan kenapa bagaimana awal terbentuknya Sukabumi TV? Oke. Siap. Jadi begini ya, mungkin slogan yang tadi yang sempat diingat-ingat juga, tak kenal maka tak tayang. Tak kenal maka tak tayang. Tak kenal maka tak tayang. Oke. Yang saya tahu itu pada saat itu saya sedang bekerja di salah satu perusahaan, bekerja sama juga dengan namanya Subi TV. Pada waktu itu pada masa kejayaannya kalau nggak salah di tahun 2013. 2013 sampai 2015 perusahaan yang saya dulu, yang mantan dulu itu kerjasama dalam buat pengiklanannya beberapa produknya. Dan biiznillah ternyata pada tahun 2017 kita dipertemukan juga dengan waktu itu dari Subi TV itu namanya Kang Epil. Kang Epil waktu itu datang sama Kang Eri namanya, ada Kang Eri gitu. Waktu itu kalau nggak salah nyebutkan warung ulahnya kan tadi endos. Pokoknya sebuah kedai yang ada duren-durennya, ya yang ada makanan-makanannya, ya bisa jadi ya. Masuk dulu baru disebutin. Tahu kan sebutkan Serabudia. Ya gitu. Waktu itu ngobrol, pada saat itu punten-punten di sini ada yang para senior ya. Subi TV itu kan naungannya dari Jawa Pos. Nah, pada saat itu yang saya ketahui dari obrolan tersebut, Jawa Pos akan menarik Subi TV-nya ke daerah lain. Kemudian Kang Epil ini sama Kang Eri ini ngobrol ke saya lah. Memang gimana kalau kita membuat dengan satu buah rumah produksi yang bisa ditayangkan. Dan sebetulnya mah saya di bidang multimedia mah nggak ada apa-apanya tuh, nggak tahu apa-apa. Saya mah tukang nyian website sama tukang nyian server gitu.
Tapi kalau mau bikin server di sini aja. Nah, iya, Nagama Net Media. Ya, Nagama Net Media. Okay. Network engineer. Okay. Sekalian. Ngedain ada serangan dia aja. Kayak gitu. Obrolannya pada waktu itu kalau nggak salah 2016 akhir. Kemudian diperjelas lagi pas waktu itu sama Kang Abau. Nah, sama Kang Abau dan dibentuklah Sukabumi.tv ini dengan sistem platform. Waktu itu awalnya dari website aja dulu untuk live streamingnya menggunakan server pribadi, belum ke medsos. Dan dicetuskanlah tanggal 17 Agustus itu kita live stream pertama dan mungkin satu-satunya yang pertama live di Lapang Merdeka untuk perayaan 17 Agustus. Begitu Kang Alek. Kenaikan bendera ya. Kenaikan bendera. Tapi kan dicarekan ngapungkeun ron. Padahal lain orang. Lain orang. Gitu. Nah, itu. Ya, sekilas cerita. Ya, sekilas cerita. Sebenarnya saya juga kan masuknya mah pas awal-awal beberapa bulan sebelum Agustusnya. Sebelum Agustus. Jadi awal ceritanya mah ya sama Kang Evil, Eri sama Abang. Jadi Kang Evil dulu bisa dibilang inilah sebagai apa tuh waktu itu? Awal-awal tuh. Kang Evil itu Kang Evil itu sebagai mungkin konten kreatornya ya. Konten kreatornya pas waktu itu mungkin general manajernya ada Kang Abau waktu itu. Dan ada di head editornya ada Kang Eri-nya pas waktu itu. Seterusnya. Jadi yang tahu awal-awal itu sebenarnya Kang si Amang Lando sama 3 orang itu. Jadi kita mah yang lainnya mah ayo sini aja gitu. Soalnya saya juga udah kerja di salah satu perusahaan itu. Si Merah Kuning. Si Merah Kuning. Yang suka pada jeung si Merah Biru Kuning gitu. Kayak pelangi gitu. Ya gitu. Pelangi. Sok pada deket wae. Gitu. Jadi ditarik tuh sama Kang Evil. Ayo, Dri, ikut. Ya, ayo ikut. Ya. Kalau misalkan terjerumus sekarang. Ya kita sama-sama membangun inilah cita-cita kita selalu sama gitu, membangun ya perusahaan yang bisa kita kontrol sendiri gitu. Betul. Tidak apa sih? Betul. Tidak, kita tuh keterikatannya karena kita mau, bukan karena keterpaksaan gitu. Intinya mah berusaha produktif. Nah, dan yang nggak kena hari libur karena nganggur. Iya. Iya gitu. Tetap aja nggak mau dibilang sampah masyarakat karena kita punya karya. Nah, gitu. Intinya mah seperti itulah. Nah, seperti TV mah. Jadi berkarya terus. Berkarya terus. Ya, duit semoga terus kali kan. Nah, eta mah nomor hiji. Ayo nomor hiji. Nomor hiji ya. Apalagi pandemi ini. Nah, pandemi. Karasa. Nah, kenapa sih tertarik membangun TV ini? Gitu? Oke. Pikir saya pada saat itu, pertanyaannya beres kan itu? Beres. Oh, beres gitu. Pikir saya waktu itu merasa tertantang ya, karena saya terus terang basic saya itu bukan di bidang broadcast maupun multimedia. Adapun saya suka drone-dronean, suka popotoan, itu mah hanya sekedar hobi aja, menyalurkan hobi saya. Karena pada dasarnya kalau di siang hari pada saat itu saya seorang pengangguran. Di siang hari. Di siang hari. Kalau malam hari saya nungguan lilin. Kayak gitu guys sih. Saya kerja di salah satu platform terbesar di dunia mungkin pada saat itu. Di 2017 saya masih di Google. Nggak cuman jadi satpam doang sih gitu. Jadi satpam doang. Nah, pada saat itu ketika teman-teman datang, saya merasa tertantang. Kenapa enggak, ini dunia baru dan hobinya pun sama di bidang multimedia dan broadcast, kenapa enggak gitu. Kita aplikatifkan dari dunia networking, dunia jaringan, dunia internet, kita aplikasikan ke dunia visual. Ternyata setelah dijalani itu tidak jauh berbeda gitu. Maksudnya tidak jauh berbeda, saling dua-duanya ini saling keterkaitan. Kira-kira seperti itulah. Dan sampailah pada saat di masa
saya memikirkan oh ini tetap harus berjalan. Sampai saat ini berarti udah berapa tahun? 4 tahun. Dari 2017 4 tahun. 4 tahunan. Ya gitulah kira-kira. 4 tahun kurang sih. Sebenarnya kan awalnya mah Agustus ya, 17 Agustus. 17 Agustus dicetuskannya. Sebetulnya Dicetuskan. kalau terbentuknya itu 2016 juga udah terbentuk. Udah terbentuk. Oke. Itu udah setahun baru running pas Agustus. Oke. Tuh. Nah, dengan apa sih, dengan kapasitas yang sebenarnya ini bisa dibilang kita masih berkembang ya, Mang. Iya, amin. Masih berkembang, amin. Dan pelan-pelan kita juga yang tadinya apa sih live stream waktu itu pas 17 Agustus aja, sekarang alhamdulillah kita bisa tiap minggu. Tiap minggu. Nah, kalau dilihat dari ininya nih, dari teman-teman, dilihat di sekitar aja lah. Jadi teman-teman apa sih? Teman-teman Amang sekitar, teman-teman kerja, relasi, gimana tuh tanggapannya tentang kita? Kumaha aja. Mereka sih ada yang kalau terutama mungkin teman-teman punten senior, teman-teman senior dari wartawan, yakin mengelola TV gitu kan. Emang kenaun cik saya gitu, emang kunaon mengelola televisi itu baik nasional maupun lokal pasti awal-awalnya itu bakar uang. Menurut para senior. Dan ternyata saya buktikan benar. Karasa. Itu. Tapi satu sisi lagi ada juga teman-teman yang itu wah hebat euy cenah. Sekarang untuk padahal hebat naon nya cerita cuma gini-gini doang videoan gitu ya. Tapi yang menjadi poinnya bukan itu. Tapi yang menjadi poinnya itu ada kepuasan tersendiri ketika kita mempunyai produk, kita mempunyai karya yang bisa diterima masyarakat dan bermanfaat buat masyarakat. Sepertinya kita mau punya informasi dan lain sebagainya. Misalkan kita kalau ada iklan, kita masuk mempromosikan ikut, apalagi di musim pandemi seperti ini, dunia UMKM seperti itu. Nah itu kepuasannya ada di situ. Jadi ketika kita berkarya dan bermanfaat untuk orang lain, orang sekitar kita, disitulah kepuasannya. Walaupun tidak itu, dan jujur ya, bukan lebay, bukan gimana, tapi disitulah yang menjadi titik kepuasannya ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi tidak ada hitungannya dengan nominal. Nominal kalau dihitungkan, ya besar gitu ya. Sampai saat ini bisa dibilang besar berapa pengeluarannya. Tetapi nilai kepuasannya lebih dari itu. Gitulah kira-kira Kang Alek. Gitu. Nah, dari apa sih, dari awal Subi TV juga saya sendiri sebenarnya udah ngerasain. Terus mungkin Amang juga karena relasi banyak, mungkin ini beberapa ada yang ngerasain karena ketemu banyak orangnya itu. Nah sekarang nih kan di media lebih banyak ketemu orang, lebih banyak sama masyarakat juga banyak, terus sama pejabat-pejabat, adalah kesempatan ya, ada kesempatan. Itu tuh merubah cara pandang Amang ke mereka atau gimana? Sebetulnya mah ini pertanyaan yang sulit karena jujur saja saya ini harus awal-awal itu harus mengubah gaya hidup saya 360 derajat mungkin ya. Karena saya itu orang yang biasanya tidur pada di siang hari dan bekerja di malam hari. Ketika saya mengelola sebuah wadah TV lokal ini, otomatis saya di siang hari pun harus banyak relasi bertemu. Sedangkan jujur saja gaya komunikasi saya itu kadang-kadang mungkin ya, kadang-kadang nyieun pikeheuleuan batur gitu ya, karena emang jarang ngobrol apa kumaha gitu. Nah itu tantangannya di situ juga sih sebetulnya. Okay. Tantangannya di situ juga. Terus ya lebih banyak, kadang kalau misalkan kita jarang ketemu orang tuh, kita tuh kayak teman-teman nih di sini banyak malah di ruang tamu nih bisa jadi bahan klarifikasi. Kayak kemarin Karang Taruna, kita tuh ngedengar Karang Taruna mah naon sih Karang Taruna gitu. Stigmanya udah negatif. Iya, betul. Stigmanya udah negatif. Ketika kita udah ngobrol lebih dalam lagi sama pihak yang bersangkutan, kita jadi tahu oh Karang Taruna sebenarnya gini. Terus lembaga-lembaga yang kita sebenarnya nggak tahu, dan orang-orang yang nggak tahu tuh, apalagi
mepet pejabat, Nah, pejabat benar, pemerintah. sepakat. Kita jadi Dalam lebih tahu. waktu ini dalam kesempatan ini mungkin saya harus berani bilang. Pernah suatu ketika tim kita itu dikatain sih mah istilahnya kan bodrek apa kumaha lah gitu. Tapi punten ya rekan-rekan yang para netizen yang terhormat yang mengecap Bodrek kita kan itu. Bodrek Bang. Bodrek patriot. Jadi wartawan buat diri naon? Kumanya. Gitu. Jadi ya oknum Oknum wartawan yang minta duit tuh. Iya. Itu Iya. Bodrek. Punten ya, pada kesempatan ini saya harus klarifikasi bahwa kita itu murni sepenuhnya berkarya, adapun hasil itu kita bisa menganggapnya bonus. Silahkan itu mah bagi anda-anda semua yang berpendapat demikian ya kami terima. Tapi faktanya silahkan berkumpul di sini kalau misalkan ada temuan seperti itu. Saya pasti saya jamin tidak ada untuk di Sukabumi.tv ini. Gitu. Oke, Mang. Oke. Kita bertemu di segmen ketiga. Siap. Untuk nanti Siap. jawab pertanyaan dari teman-teman Oke. netizen nih. Jadi Siap, ada segmen netizen bertanya. Nah, siap. nanti kalian kalau misalkan penasaran nih apa yang sebenarnya TV lokal teh berkembang nggak sih atau berpotensi nggak sih Nah, gitu. itu. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada yang mau nanya, Kak, buka loker nggak? Tulis aja dulu dah. Iya. Nanti ditanggapi sama bapak ini. Ya. Bapak-bapak ini maksudnya. Anjir bapak-bapak berat. Kan baiklah dari semoga budak. Gitu. Jadi Oke. tulis aja di kolom komentar live-nya atau mungkin yang apa sih yang nonton di TV nih? Di TV khusus di channel 7 untuk area sekarang alhamdulillah kita udah masuk di sana dengan coverage ada sekitar 4.000 pelanggan. 4.000 pelanggan. Iya. Keren. Semoga bisa meluas lagi coveragenya. Jadi teman-teman di seluruh Sukabumi bisa menikmatinya langsung dari TV. Mohon doanya Mohon saja. doanya. Oke. Amin. Ya, kita akan ngobrol dengan para teman-teman di bagian post produksi dan produksi. Jadi setelah pesan-pesan berikut ini.